Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar baru dari pemain diaspora. Emil Audero jadi kiper dengan save terbanyak di Serie A. Sebanyak 94 save. Gimana nih Sen, menurut lu, Sen? Ini adalah sebuah prestasi sendiri untuk Emil Audero ya, karena mengungguli statistik dari David De Gea ya. Jadi di Serie A musim ini Audero itu mendapatkan save terbanyak karena memang mungkin klubnya mendapatkan serangan yang bertubi-tubi ya. Iya, resiko. Jadi mungkin secara presentase itu kecil, tapi dari jumlah save-nya itu paling banyak karena memang dari segi serangan juga terlalu banyak. Iya, bertubi-tubi ya untuk Cremonese ini ya. Ya, tapi ini adalah salah satu hal positif juga, mengingat Audero itu diisukan akan kembali ke Juventus ya. Dengan catatan ini mungkin menjadi pertimbangan untuk Juventus. Mungkin dengan performanya di Cremonese, dengan walaupun timnya itu sekarang lagi berjuang melawan degradasi, tidak juga sih, soalnya di papan tengah di posisi 12 atau 13-an. Tapi dengan statistik ini mungkin Kang Emil ini bisa dilirik oleh klub-klub besar bahkan selain Juventus gitu. Betul, karena secara kalau performanya bagus, market value-nya juga ikut meningkat ya sebenarnya. Dan kita juga bisa melihat suatu kebanggaan ketika nama dari Kang Emil ini ada di top save di Serie A. Bendera Indonesia juga ikut berkibar di samping namanya, Sen. Iya, dan keren banget diakui Kang Emil ini orang Indonesia ya. Jadi secara tidak langsung Kang Emil ini memberitahu orang Italia bahwa Indonesia itu sebuah negara loh gitu. Betul, ibaratnya ya. Emang bener banget, karena apalagi kan mengalahkan kiper-kiper ini ya top dunia seperti David De Gea sendiri kan. Iya, dan juga untungnya ketika di minggu kemarin media Italia itu memberitakan hal buruk kepada Jay Ijes, karena pada saat Sassuolo melawan Inter Milan, Jay Ijes kan dianggap melakukan banyak sekali blunder dan juga kesalahan. Tapi untungnya Kang Emil diberitakan dengan hal positif. Hal yang positif banget, apalagi kan mendapatkan MVP ya di pertandingan terakhirnya kayaknya. Iya, ini keren banget ya, dan juga prestasi tersendiri. Dan dari sini gue sih berharap walaupun untuk kiper timnas nantinya gue tuh bingung nanti kipernya Kang Emil atau Paes ya, karena dua-duanya bagus ya. Dua-duanya sama-sama gacor. Sekarang dua-duanya itu karirnya paling bagus di Eropa gitu. Iya, di antara 5. Maksudnya ya sekarang yang bagus kan banyak ya, seperti yang jadi pilihan utama lah yang jelas seperti Ijes, Kang Emil, Verdong, dan juga Kevin Dix, dan juga bahkan Martin Paes sendiri. Itu ini jadi tren positif banget gitu. Betul. Ini kabar-kabar yang sangat baik ya, entah itu dari Martin Paes. Tapi kita menunggu debut dari Martin Paes ya sebenarnya. Di Ajax Amsterdam sendiri, semoga saja nanti kayaknya akan memberikan itu bakal debut mungkin di Piala Copa ya, di Belandanya ya. Karena biasanya kan kalau kebiasaan klub-klub Eropa itu kiper utama akan bermain di Liga dan juga UEFA Champions League kalau memang klubnya masuk ke Champions League. Ajax kan masuk walaupun sudah gugur sekarang ya. Nah, biasanya kiper lapis kedua itu akan dimainkan di kompetisi-kompetisi atau turnamen Copa lokal. Lokal ya. Di Ajax di Belandanya sendiri, dan kemungkinan besar chance-nya untuk Martin Paes main itu besar banget gitu. Betul. Apalagi kan karena dari Ajax sendiri ada berita yang menarik dari Martin Paes, di mana para media yang ada di Belanda itu di Eredivisie itu kaget bahwa ternyata engagement dari Martin Paes itu jauh lebih besar daripada Zinchenko katanya kan, karena hype-nya itu lebih gede ketika mengabarkan tentang Martin Paes. Menurut lu gimana? Betul ya, karena memang kalau dibandingkan dengan Zinchenko ya pantas ya, karena Zinchenko kan di 2 musim sebelumnya itu benar-benar tidak perform sama sekali. Intinya ketika dia berpindah ke Arsenal, di Arsenal juga tidak terpakai kan. Udah hilang. Dan dia hilang selama beberapa musim, kemudian kembali ya nggak bakal hype untuk Zinchenko, karena memang ketika hype-nya dia kan bukan hype performa ya. Hype-nya hype drama aja. Hype kebanyakan nangis, ketika disorot kamera nangis, ketika sorot kamera nangis kan gitu. Ngejual kesedihan tentang Ukraina ya. Iya, jadi hype-nya dia itu tidak membuat klub-klub tertarik ya. Mungkin yang tertarik itu seperti rumah-rumah pembuatan film, sinetron, yang tertarik karena waduh nangisnya natural gitu. Gampang, misalkan Zinchenko
casting film gitu ya. Iya. Kalau misalkan aktor-aktor kan kebanyakan pakai insto katanya dibuat nangis atau nonton ini dulu apa video-video sedih dan juga segala macam. Gampang untuk Zinchenko nangis. Sebut aja Rusia nangis. Langsung pasti. nangis. Berarti ini saingan terberat dari Fajar Setboy ya saya. Iya, ini kalau datang ke Indonesia diundang di pagi-pagi pasti ambiar gitu. Pasti bakal jadi media darling banget deh Zinchenko. Tapi gue sih benar-benar dari Kang Emil sendiri nungguin musim depan ya. Pasti menurut gue dengan statistiknya dia di Cremonese, dengan apalagi dengan statistik ini gitu. Gue percaya sih musim depan bakal dilirik oleh klub-klub lain ya. Mengingat walaupun Kang Emil di umurnya yang sudah tidak terlalu muda, tapi untuk kiper itu masih terbilang prima ya. Masih prima. 30-an ke atas itu masih prima lah, masih laku untuk bersaing di klub-klub besar gitu. Ibaratnya kita harus berkaca pada Emil Martinez ya Sen, ibaratnya kan justru karena kan secara karir hampir sama nih Sen, Kang Emil sama Emi nih, karena kan ibaratnya Emi juga kan menghabiskan masa mudanya itu sebagai kiper kedua cadangan, dan ternyata bahkan di Arsenal kiper ketiga. Iya, kiper ketiga ibaratnya, bahkan ketika bisa dibilang usianya udah nggak muda lagi, tetapi kan dia performanya lagi gacor-gacornya di usia segitu. Nah, kalau misalkan seperti itu semoga saja. Jadi Emi Martinez tuh memang tadinya kan bahkan tidak dapat menit bermain selama satu musim, dia kan sempet ya. Dan memang namanya naik setelah Piala Dunia, setelah Copa America. Setelah Copa America terus naik, kemudian dia pindah ke Aston Villa jadi kiper utama. Jadi kan dia itu hype-nya, kemudian karirnya naik lewat timnas dulu. Semoga saja Kang Emil juga sama ya. Iya, jadi mendapatkan hal yang sama gitu, merasakan hal yang sama seperti itu. Mungkin ketika nanti bersinar di timnas dulu, membawa Indonesia di semifinal AFC lah, enggak? Iya, betul ya, bener ya. Apalagi ya dengan performanya yang seperti ini, bahkan dia di atasnya De Gea, mungkin ibaratnya tawaran itu bukan hanya dari Serie A, bisa jadikan dari liga luar juga kan mungkin tertarik sama Kang Emil ya Sen. Iya. Ya kita sih berharap semoga akan ada tawaran-tawaran yang meningkatkan karir dari Kang Emil Audero sendiri Sen. Iya, yang penting kalau misalkan memang klub-klub di luar Italia tertarik juga, yang penting masih di divisi utama lah. Iya, divisi utamanya. Jangan turun gitu, karena memang walaupun Cremonese di klasemennya itu tidak terlalu bagus, mereka ada di papan bawah, tapi seenggaknya itu ada di divisi utama. Iya, divisi utamanya. Di divisi 2. Benar-benar kan dari situ kan kalau misalkan bermain di divisi pertama kan ketemu Inter Milan, AC Milan, Juventus, itu pengalamannya kan keren-keren gitu. Dia memang benar bisa dikatakan Kang Emil ini kiper kelas dunia kan. Iya, kiper kelas dunia ya. Ibaratnya kan kita ikut bangga bahwa Kang Emil dan juga Bang C ini kan tetap mainnya di Serie A, bukan Serie B ya. Iya, bukan Serie B, walaupun di usia yang mungkin bisa digantikan oleh generasi-generasi muda ya, apalagi J.I.J kan. J.I.J kan kemungkinan besar dia akan bermain di kualifikasi Piala Dunia itu kecil ya, karena usia ya, secara usia ya. Juga memang posisinya sudah banyak calon-calon pengganti kan. Udah ada Rido, udah ada Hapner yang aslinya jadi center back, bisa menggantikan perannya J.I.J sendiri gitu. Tapi dari sampai sekarang saja dia itu tetap membuat kita bangga dengan bermain di Serie A gitu. Ya semoga saja ibaratnya masih ada beberapa season lagi untuk Bang J main di Serie A ya. Dan ketika memang waktunya sudah habis, karena performa itu nggak bisa bohong ya Sennya, sepanjang bertambahnya usia performa pasti turun. Dan ketika ibaratnya Bang J ini udah struggle di Serie A dan dia mau balik lagi ke BRI Super League, nah itu memang udah waktunya. Dan itu pasti akan disambut dengan sangat senang oleh fans dari timnas Indonesia sendiri kan? Iya ya, harapan gue sih kalau bisa ya untuk pemain-pemain yang kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi balik ke BRI Super League ya, khususnya pemain diaspora seperti J.I.J gitu. Kalau Kang Emil mah bukan diaspora, emang orang Indonesia. Betul. Maksud gue tuh gue sih pengennya kayak J.I.J yang kemungkinan paling besar itu pulang lebih dulu ke Indonesia karena faktor umur dan juga kondisi fisik. Gue sih berharap J.I.J itu kayak Kevin Dix aja, mending berusaha jadi agent lah, dekati salah satu klub petinggi klub atau direktur tekniknya klub di divisi utama, udah jadi agent gitu, tawarin ya kayak seperti Kevin Dix gitu, memiliki followers Instagram yang lebih besar daripada klubnya sendiri dan juga segala macam gitu, berani ikut talent scouting ke Indonesia dan juga segala macam. Harapan gue sih seperti itu ya. Kalau misalkan J.I.J itu masih ingin bermain di BRI Super League untuk 1 musim 2 musim ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih, gue sih pengennya kayak gitu, pemain-pemain yang sekarang ada di
liga-liga top Eropa tuh ya jadi agent saja gitu, agar bisa menerbangkan pemain-pemain kita bermain di sana. Benar, membuka jalan untuk generasi muda timnas Indonesia ya Sen ya. Iya, karena memang kan kalau misalkan mau bermain di sepak bola Eropa, kalau misalkan kalian tidak dari kecil akademinya di sana itu susah. Susah Tapi banget. kalau kalian punya agent atau orang dalam itu bisa mungkin kan. Karena kan ibaratnya kesempatan trial itu tiap ini ya, tiap libur musim ya. Itu Iya. kan pasti ada kesempatan Pasti ada. trial Sen ibaratnya kan. Siapa tahu saja ya, kita doakanlah yang terbaik ya. Ya, oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, dan ini juga berita ada bukan sekedar berita karena ini adalah prestasi dari pemain diaspora kita lagi ya. Jadi berita ini datang dari Nathan Joaon. Musim 2024-2025 di Championship, Nathan hanya mendapatkan 75 menit bermain dari 2 pertandingan bersama Swansea City. Kita tahu Swansea City itu klub Liga Inggris ya. Iya. Sementara musim ini ia telah mengumpulkan 2.153 menit bermain dari 23 pertandingan bersama Willem II dan akan terus bertambah. Nathan menjadi pemain Indonesia kedua dengan jumlah menit bermain terbanyak di Eropa setelah Jai Ijes di Sassuolo. Untuk info sendiri, Willem II itu adalah klub di Belanda yang bermain di divisi kedua Belanda. Oh, divisi keduanya ya. Iya, ini benar-benar Nathan itu kan menurut gue sempat menghilang di eranya Patrick Kluivert ya. Karena Nathan itu tadinya sangat diandalkan di era STY Sintayong, di era Patrick Kluivert bahkan nama dia itu tidak masuk ya, tidak masuk di starting 11 kan gitu, bahkan di bench juga tidak ada kalau nggak salah ya. Tapi menurut gue dari banyaknya pemain diaspora, nama Nathan itu tenggelam ya daripada yang lain. Iya, betul, tenggelam. Karena di era Patrick Kluivert itu benar-benar, apalagi dengan datangnya pemain baru seperti Messi, Hilgers dan juga yang lainnya, Nathan kan termasuk ya diaspora generasi pertama di STI kan gitu. Sempat tenggelam, dan gue juga sempat nyari ini kemana Nathan gitu. Dan dia benar-benar mungkin berpikir ingin membalikan performanya dengan pindah klub dari Swansea ke Willem II, walaupun Willem II bermain di divisi kedua. Padahal Swansea juga sama ya, di Liga Inggris itu kan di divisi kedua sekarang. Divisi kedua ya, di Championship biasanya. Tapi dari keputusan tersebut dia bisa membuktikan dari hanya mendapatkan satu musim 75 menit bermain, dan sekarang musim belum selesai dia sudah mendapatkan 2.153 menit. Itu sudah berapa kali lipat? Itu lebih dari 23 kali lipat. Betul, ibaratnya ya. Nah, lagi-lagi sama seperti dugaan kita, ibaratnya pemain diaspora itu nggak apa-apa lah, jangankan ibaratnya main ke Liga 2-nya Belanda ya, ibaratnya main ke BRI Superliga aja, kalau untuk mendapatkan menit bermain is okay, karena performa itu harus tetap terlihat, jangan sampai nggak main sama sekali, itu kan kasihan dari pemainnya ya. Iya, dan dari berita kemarin yang pernah kita bahas masalah kebugarannya Messi ya, ya kan tidak bermain atau tidak kompetitifnya sebuah liga itu sangat ngaruh ke kebugaran pemainnya itu sendiri gitu. Ya kalau misalkan banyak kan pemain yang memilih stay di Eropa tapi tidak mendapatkan menit bermain gitu. Ketika pulang ke Indonesia ya karena kebugaran dan juga skillnya ya cuma sekedar ikut latihan aja. Itu kan lebih baik juga seperti yang dilakukan Nathan dan beberapa pemain diaspora yang pulang ke Indonesia gitu. Karena mereka pasti berpikir gue tuh harus menjaga kebugaran gue dengan ya bermain gitu. Iya, dengan bermain. Menit bermain itu sangat penting ya Senya untuk meningkatkan dan menjaga performa dari si pemain itu sendiri ya. Untuk market value kan banyak pemain yang tidak terlalu memikirkan market value. Gua mau harga berapa juga ya terserah lah, yang penting gue tetap bermain gitu. Ya buktinya dengan Nathan ini dia berani pindah lagi, balik lagi ke Belanda, dan benar-benar ya worth it gitu. Dari 75 menit bermain dan cuma dimainkan di 2 pertandingan selama satu musim. Sekarang di Belanda musim belum selesai, baru putaran kedua juga baru dimulai beberapa minggu, tapi dia sudah memainkan 23 pertandingan. Wah, mantep ya, berarti itu hampir tiap pertandingan dia ikut berkondisi starter ya. Bahkan sepertinya dia dimainkan full menit full gitu. Ini kan bagus banget. Ini kabar baik banget lah. Semoga saja di era yang baru di John Herdman, Nathan itu kembali dipanggil. Menurut gua dengan comebacknya dia seperti ini, performa bakal lebih naik. Nah, itu juga jadi pertimbangan buat John Herdman kan. Ketika ibaratnya kan
ada nama-nama ibaratnya Nathan Joao di mana nih di klubnya, wah mainnya bagus, starter terus apa segala macam, jadi pertimbangan buat diangkut lagi ke timnas kan. Apalagi sekarang kan John Herman itu lagi keliling Eropa ya. Jadi di minggu kemarin dia ke Sassuolo nemuin Jay Ijes. Di minggu sekarang dia lagi di Jerman nemuin kemarin tuh di Sassuolo sama di Cremonese nemuin Kang Emil sama Jay Ijes. Sekarang itu dia lagi di Jerman nemuin Kevin Dix kan. Kevin Dix, mungkin dia itu akan muter-muter nemuin pemain ya mungkin ke Verdong, ke Prancis gitu kan, di Eropa dekat-dekat gitu. Apalagi ke Belanda ya juga kan gitu. Ada Nathan di Belanda gitu ya. Mungkin menurut gua ya memang di beberapa pertandingan terakhir Nathan membela timnas itu menurut gua kayak performanya kayak turun. Soalnya Nathan itu banyak kehilangan bola, passingnya kadang nggak tepat sasaran, bahkan kerebut oleh pemain lain gitu. Ya itu mungkin efek dari gara-gara tidak dimainkan di klub. Gitu. Mengingat di debut-debutnya memang menjadi jangkar pertahanan dari Indonesia ya. Jadi generasi pertama, diaspora generasi pertama era Sintayong, pemain yang paling gue sayang itu cuma 2. Nathan sama Ivar Jenner. Kalau gue Nathan sama Verdong. Ketika kan maksudnya kan generasi keduanya. Generasi maksudnya Verdong kan generasi akhirnya ST ya kan. Di generasi pertama tuh kan Mark Locke ya, yang masuk tuh Sandy Walsh kan, yang masuk terus muda-mudanya terus langsung mendatangin Ivar, Nathan, ada Shane ya. Kalau misalkan Nathan itu pemain yang sempat menurut gua underperform, kemudian dia tidak memperkuat timnas lagi, tapi dia langsung berpikir gua tuh harus memperbaiki perform gua ya dengan cara mendapatkan menit bermain. Dan dia sudah melakukannya. Ini well done banget ya. Ini ibaratnya kayak apalagi Nathan ini kan seharusnya masih muda ya. Apalagi kan dia harus berpikir bahwa untuk mengejar karir di Indonesia, karena dia kan pasti akan berkontribusi ke kualifikasi Piala Dunia 2000 selanjutnya ini saya ibaratnya kan 2009 atau berapa ya, lumayan juga. Tapi kalau kita ngomongin Liga Belanda sendiri sekarang kan Michilders itu udah nggak bermain ya, kalau nggak salah ya. Masih main tapi kan masih pemulihan cedera ya. Masih pemulihan cedera ya. Pemulihan cedera. Kita masih menunggu kabar baik dari Michilders ya. Iya, dia kan kabar terbaru per hari ini video di syuting dia itu baru banget bikin akun YouTube. Nah, itu dia. Jadi itu juga mungkin sambil menemani waktu di pemulihan cederanya. Itu mungkin dia akan streaming main game atau segala macam. Kita dukung saja lah karena memang lagi pemulihan sendiri gitu. Nah, kembali lagi ke Nathan dengan banyaknya menit bermain dan juga match yang dia jalani, harapan gua jangan sampai cedera. Nah, itu dia sih, harusnya jangan sih. Nathan Verdong, tapi gue percaya sih kalau untuk fisik Nathan Verdong itu tipe-tipe ngotot dan nggak rawan cedera gitu. Semoga saja kan seperti tujuan awalnya ingin menjaga kebugaran fisiknya gitu ya, semoga saja jangan cedera juga gitu dengan menit bermain yang banyak dia. Soalnya posisi sekarang tuh menurut gua nggak tahu kenapa pemain bola tuh pada rawan cedera banget. Iya ya, mungkin karena emang habit atau porsi latihannya yang kurang, kita nggak tahu juga ya, atau memang karena permainan sekarang lebih keras. Tapi ya mengingat kalau keras-kerasan mah lebih ekstrim dulu ya ibaratnya kan. Tapi kan kebanyakan cedera tuh gara-gara kelelahan otot. Gara-gara sering banget main gitu ya. Semoga saja Nathan itu tidak cedera dan mungkin ya Nathan juga bukan pemain yang akan dipanggil untuk AFF ya karena jadwalnya bentrok. Masih bentrok. Bagus lah fokus ke klubnya sekarang Willem II gitu. Semoga saja klubnya juga bisa naik ke divisi utama. Mungkin kalau misalkan klubnya naik, Nathan pindah dari Willem II dan direkrut oleh klub yang besar seperti mungkin ya. Harapan gue sih masuk ke Feyenoord atau PSV gitu. Iya, PSV ya. Tapi ibaratnya ya meskipun kalau performanya emang stabil, konsisten dan juga baik, ibaratnya nggak usah nunggu klubnya promosi ke era divisi. Ya berharapnya sih semoga klub-klub yang bermain di era divisi merekrut Nathan gitu Mungkin itu kan lebih cepat juga ya. Misalkan lebih bagus gitu performanya naik ketika di Willem II, mungkin balik lagi ke Swansea City. Semoga saja Swansea City juga ke Premier League. Iya betul di divisi 2 lagi. Itu kan Nathan tuh kayak Hubner kan, pinter masih jadi pilihan kedua, opsi kedua di Wolves di Premier League. Dia cari menit bermain dulu, pinjemin dulu gitu kan. Benar-benar. Dipinjemin dulu, memang ya secara persaingan di line up juga emang susah ya, apalagi kita ngomongin Premier League ibaratnya ya. Betul. Nah, kita tunggu saja lah kelanjutannya ya. Yang terbaik aja untuk Nathan dan juga kita selalu support dan juga ini benar-benar sebuah prestasi untuk Nathannya sendiri karena benar-benar dia itu kalau diomongin comeback dia itu bisa comeback dia itu jadi lebih hebat lagi. Hanya mendapatkan 75 menit bermain, sekarang baru setengah tahun sudah 2000 lebih. Bahkan dia kan pemain kedua setelah Jay Ijes ya, pemain diaspora kita yang memiliki menit bermain paling banyak. Bahkan mengalahkan Verdong yang
mainnya itu ada di jadi Lille kan klubnya Verdong bermain lebih banyak daripada Sassuolo dan juga ini klubnya Nathan Willem II, karena Lille bermain di Ligue 1 dan juga Europa League kan. Iya betul. Memang Verdong itu selalu jadi starter, tapi kadang jadi starter menit 60 ditarik keluar. Kadang tidak jadi starting 11 tapi menit 60 baru masuk gitu. Tapi emang jadi skuad utama kan. Tapi itu emang dari kebijakan pelatihnya juga ya. Justru emang bagus seperti itu biasanya supaya tidak mau forsir tenaga dari pemainnya juga kan. Apalagi Verdong tuh salah satu yang menurut gue staminanya kurang ya untuk bermain di untuk pemain-pemain Eropa gitu. Kita lihat saja ketika melawan, gue lupa, Uzbekistan atau apa, yang Verdong kelihatan banget dia kram. Iya kram, tapi tetap berlari ya. Itu respect dari Verdong ini karena emang yang try hard banget di timnas itu Verdong ya. Apalagi sekarang yang paling semangat dan juga memiliki impian untuk menaikkan sepak bola Indonesia itu salah satunya Verdong. Dengan statement-statement dia ketika kedatangan Pais ke Ajax dan juga segala macam, dia itu sudah benar-benar speak up bahwa gua itu orang Indonesia. Iya gitu. Benar. Deklarasi juga ya. Nah kita lanjut lagi nih Sen, ini masih tentang seputar pemain diaspora ya. Kali ini datang dari Hubner nih ya. Catatan unik Justin Hubner di Eredivisie, bek muda Indonesia tembus 3 besar Raja Tackle Eropa. Wah ini prestasi yang gak kalah epic banget nih Sen dari Hubner. Gimana Sen? Jadi untuk episode kali ini tuh sebenarnya khusus untuk prestasi-prestasi pemain kita ya. Gua tuh kurang senang kalau menyebut pemain diaspora ya. Diaspora itu sudah pemain Indonesia. Mereka tuh orang Indonesia gitu. Betul, dan terbukti kan. Kalau misalkan tahun ini itu memang benar-benar comebacknya pemain timnas kita, benar-benar dari awal musim itu trennya positif terus. Dari berita-berita yang datang itu selalu positif. Dari Verdong, dari Ijes, dari Tix, dari semua lah. Dan sekarang juga kan berita yang kita bawakan dari Kang Emil lagi, dari Nathan, dan sekarang datang dari Hubner gitu. Walaupun Hubner itu ini kan prestasinya karena dia adalah tackle terbanyak ya. Iya, 3 besar. Maksudnya 3 besar untuk U23, pemain U23 gitu. Jadi walaupun ini terdengar apa ya, sedikit negatif lah karena masalah tackle. Tapi kan tackle itu bagian dari sepak bola dan tugasnya back. Back itu kan posisinya Hubner sendiri ya. Tapi ini bukan sepenuhnya negatif Sen. Justru pemain kayak Hubner ini yang dicari Real Madrid selama ini Sen. Harusnya untuk menggantikan Pepe sama Ramos ya. Apalagi dia kan fansnya Pepe. Iya bener. Kayaknya terlalu banyak ngeliat YouTube Pepe jadinya seperti ini ya. Jadi ke bawah-bawah di permainannya sendiri nih. Iya, tapi kerennya Hubner itu ketika dia benar-benar sering tackle-nya itu disebut keras, bahkan sedikit apa ya, diberitakan cukup kurang enak lah dari media-media Belandanya sendiri, media Inggris bahkan, karena ngomong tackle-nya Hubner itu tidak cocok dengan sepak bola Inggris karena terlalu brutal katanya. Tapi Hubner kan dari situ tidak tidak pesimis, tidak marah, dia menanggapi tetap santai. Keren-kerennya Hubner, mungkin itu adalah mental yang harus dimiliki pemain kita. Iya, mentalitas seperti itu ya, seperti Hubner. Apalagi ini kan masih pemain muda, tinggal dipoles lagi. Betul. Ya. Apalagi kan cerita-ceritanya itu ketika membela timnas kan, apalagi ketika Australia melawan Australia ya, ketika ada pemain yang mencoba diving di kotak penalti, Hubner itu nggak protes ke wasit, dia saywar ke pemainnya supaya bangun gitu, supaya nggak pura-pura kesakitan. Menurut gua itu adalah hal-hal positif gitu, positif banget untuk timnya sendiri. Jangan seperti gue sekali lagi ini bukan menjelek-jelekan, tapi para legendnya sendiri yang ngomong kan di beberapa podcast gitu, seperti Julham, seperti Rocky Putirai gitu kan, ngomong kalau misalkan wah kalau zaman gue pemain-pemain kayak gitu udah gue hantem, udah gue tackle gitu, dan juga segala macem, kayak mereka tuh pengen mencari ribut ketika ada pemain yang songong dan juga segala macam. Sedangkan sepak bola profesional kan tidak seperti itu. Mending juga gue seneng caranya Nathan. Jadi ketika dia kesel, nggak ngajak berantem, tunggu bola ke pemain dia lakukan sliding bersih tapi berefek kepada pemain musuhnya gitu. Jadi tidak ingin mencederai fisik, tapi secara tidak langsung pemain musuh kan kena mentalnya gitu. Betul, kena mentalnya Hubner ya. Dan memang slidingnya tuh bagus menurut gue untuk Hubner, karena tidak ada niat untuk mencederai lawan. Karena memang ya tackle ini kan emang senjatanya defender ya, ibaratnya defender tuh harus bisa tackle. Apalagi kan ya selama tackle-nya itu ibaratnya tackle itu bahaya atau enggak kan kita dinilai dari kartu ya. Selama itu tidak dapat kartu kuning, tidak dapat kartu merah, ya it's okay, karena
kita harus ingat ibaratnya di zaman-zaman dulu apalagi ya di Serie A ya. Itu tackle-tackle-nya kan keras-keras semua, tapi itu bagian dari sepak bola, Sen. Harusnya Iya. oke-oke aja kan. Cuma yang paling ini sih ya kalau dapat kartu kuning atau kartu merah jangan sampai lah. Iya, Mau tidak benar. mau itu merugikan tim ya. Iya. Karena memang benar-benar merugikan tim lah di pertandingan selanjutnya. Kalau misalkan dapat kartu kuning juga ya di pertandingan selanjutnya berefek dan juga segala macam. Tapi yang paling bagus tuh dari perannya Hamner di timnas itu membangun mental pemain lain Mentalitasnya. gitu. Jadi pinter Hamner tuh apa ya? Dia tuh memanage emosinya dia tuh pinter. Betul. Nah, gua kalau ribut ketika protes bisa di kartu merah sama wasit. Mm-mm. Jadi nyari-nyari peluang ketika gue tuh sebel sama pemain itu, tungguin pemain itu dapat bola, hajar dengan tackle bersih dan cuma diganjar pelanggaran saja, tidak Iya. mendapatkan kartu dan juga apapun. Dan dari situ kan dia tidak ingin mencederai lawan dan memang lawannya tidak cedera, tapi mentalnya lawan tuh berpikir waduh nggak bisa macam-macam sama pemain Indonesia gitu. Sama waktu kayak timnas ngelawan Bahrain ya di leg kedua Iya. itu ya. Wah, ini benar-benar jadi highlight loh perannya Hamner itu kan. Bener kan yang di atlet apa sliding pemain Bahrain di tengah lapang Iya, kan. dengan Itu lapang. kan keren banget dan memang kalau misalkan apa ya kita tuh butuh orang yang memiliki sifat seperti ini sebagai leader di lapangan. Nah, itu gitu. dia. Apalagi kan kalau kita lihat permainan Hamner di timnas, apalagi ketika melawan Bahrain, setelah dia melakukan tackling, menggagalkan peluang dari tim lawan, dia kan langsung membakar semangat supporter ya. Iya gitu. Itu kan Iya. keren banget ibaratnya Dan kan. Marcelino tuh seperti Abner. Iya. Tuh membakar semangat penonton, Membakar semangatnya. segala macam. Menurut gua mending juga seperti itu. Seperti itu, Jangan betul. jangan kebanyakan so galak, protesnya ke wasit. Iya, Itu bakal lebih parah lebih sanksinya. parah. Sin Patinama kan diganjar 4 pertandingan tidak boleh kan. Iya, gara-gara protes itu ya, wasit kan. betul, betul. Itu mending kayak Hamner gitu, udah main tackle di open play aja. Iya, di open gitu. play aja supaya ini ya. Karena emang bener sih dari Marcelino selebrasinya ikut membakar juga, apalagi selebrasinya oleh Romeni itu yang dia selalu begini kan. Ibaratnya ya angkat kepalamu, ibaratnya derajat kita itu udah nggak bisa disepelekan sama tim-tim lain. Bahkan kita ngelawan Australia aja ekspektasinya menang gitu kan. Itu kan ibaratnya perbedaan timnas Indonesia sekarang sama dulu kan. Iya. Dan semoga saja dari pemain-pemain ini terus apa ya berprestasi dan harapan gue sih untuk pemain-pemain yang sudah mendapatkan posisi yang bagus di klubnya sekarang yang di Eropa tetap stay gitu, stay di sana karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Betul. Dan juga kita inginkan gitu. Nah ya kan gue ya sering gue bahas kan, kalau ada pemain timnas yang main di Eropa tapi tidak mendapatkan menit bermain, mending pulang. Nah, kecuali kalau tidak mendapatkan menit bermain baru pulanglah ke ada beberapa pandit mending juga di sana, tetap ikut latihan di sana dan juga segala macam. Tetap menurut gua latihan itu tidak sekompetitif match. Mending pulang dulu di sini, naikin market value dulu di sini gitu. Dan apalagi kan dengan tren-tren yang berita-berita kemarin kita sudah bahas juga, Kevin Dix bisa menjadi agent dan juga ada beberapa pemain yang pernah bermain di BRI Super League seperti Serginho Van Dijk, dia jadi agent untuk bisa menarik pemain kita ke Belanda dan juga segala macam gitu. Yang penting kalian jadi highlight dulu gitu. Ibaratnya kita ini ngomongin bukan visi setahun 2 tahun tapi 5 tahun 10 tahun ke depannya sih ibaratnya betul. Kan. Ibaratnya kalau sekarang pemain timnas itu ada 5 yang bermain di Eropa, ya untuk 5 tahun ke depannya bisa jadi 10, 15 atau 20 kan. Ibaratnya mereka ini generasi yang membuka gerbang gitu untuk pemain-pemain lokal bermain di luar negeri gitu saya. Iya, dan kan bingungnya tuh aduh masyarakat Indonesia itu gara-gara berita-berita yang ya penggiringan opini juga kan, ada yang ngomong rombongan penurunan karir lah ketika pulang ke sini. Ya untuk kasus Tom Haye mungkin gue juga berpikir agak bingung ya untuk kasus Tom Haye karena kan dia memilih Persib Bandung sedangkan klub di Belandanya itu mengajukan tawaran kontrak untuk lanjut kan. Untuk bertambah, Tom itu berpikir langsung pulang ke Bandung gitu. Mungkin dia sudah tidak kompetitif seperti di Belanda dan memang terbukti apa yang dia inginkan ketika pulang ke Bandung, akhirnya staminanya naik, dia bisa bermain selama 90 menit kan gitu. Ibaratnya kalau untuk pemain yang usianya di atas 25, di atas 28 lah ya kita nggak bisa komen apa-apa ya. Mungkin itu karena dia sendiri yang lebih tahu kondisinya kan ibaratnya Sen. Kecuali kalau untuk pemain-pemain muda kayak ibaratnya kan ada Ole, ada Nathan segala macam, ibaratnya jangan cuma stay di klubnya yang sekarang. Kalau performanya baik ya bisa jadi ini awal karir dan bisa naik lagi dan naik lagi Sen. Iya, nanti takutnya
seperti Ragnar ya, yang kita tahu sekarang nggak jelas Nah, Ragnar tuh juga kan di lagi klub ini ya. mana kan gitu. Itu Iya, kan maksudnya Ragnar tuh pengen pulang ke BRI Super League, tapi waktunya telat, telat. kan gitu. Mending juga kalau misalkan kalian merasa di Eropa itu tidak mendapatkan menit bermain dan sudah tidak dibutuhkan klub, mending juga pulang dulu lah ke Indonesia Pulang gitu. dulu, Yang penting betul. tetap bermain, dapat menit bermain, bisa Mm-mm. keluar lagi. Soalnya jangan pernah menganggap Indonesia itu sebagai tujuan akhir. Iya, Karena betul. banyak pemain yang memulai debut di Indonesia saja dilirik oleh klub-klub luar negeri gitu ya. Sebenarnya Betul. seperti Andik walaupun masih sekitaran Asia ya. Iya, Victor betul. Igbonevo Betul. main bagus di Persipura dilirik sama Buriram bukan Buriram, gue lupa, pokoknya tim besar di Thailand gitu. Jadi main di BRI Super League juga tidak seburuk itu gitu. Nah, betul Sen. Kalau menurut gue mah ibaratnya gini ya, kayak mungkin pemain-pemain yang masih muda-muda banget lah ya ibaratnya. Kalau memang langsung nembus Eropa itu susah banget, ya minimal ketika performanya bagus ke Liga Thailand lah, ke Jepang dulu lah, ke Korea dulu lah, Asia aja dulu. Tetapi kan ibaratnya harus lebih besar dari BRI Super League. Ibaratnya kan gitu kan. Ya kembali lagi juga gitu, jangan ngomong ketika mereka pulang ke sini itu penurunan karir gitu. Betul. Karena bermain di BRI Super League juga tidak seburuk itu. Tidak seburuk Soalnya itu. faktanya dari 10 tahun kemarin lah banyak kan yang memulai debut di BRI Super di Liga 1 Indonesia, kemudian direkrut oleh klub luar negeri, klub besar bahkan dari Thailand ya. Seperti tadi Victor Igbonevo, Andik Pambang juga pernah ke Selangor kan. Pernah ke Selangor ibaratnya kan. gitu. Apalagi sekarang ya Sandy Wallace juga main di Buriram kan. Dan juga dari situ kan kita mengerti gitu. Ya yang dibutuhkan pemain itu cuma menit bermain. Tidak peduli mainnya tuh di mana gitu. Bener. Makanya kalau menurut gue mah ketika ada pemain kita main di Liga Thailand juga gue bangga sih Sen. Di Liga Malaysia juga gue bangga. Apalagi harapannya mereka itu mendominasi di liganya. Kayak dulu Bang Pamungkas itu ketika main di Liga Malaysia itu kan top skor dan juga MVP. Dan ibaratnya itu kan BP tuh bareng sama Eli Eboy ya. Iya. Akhir-akhir karirnya Eli Eboy kan di Selangor, dan juga kan benar-benar disanjung banget kan Bang Pamungkas karena benar-benar membawa juara Selangornya sendiri. Iya, dan menjadi top skor itu dia yang hebatnya. Kita tuh bukan cuma merantau ke liga tetangga, tetapi menaklukkan ibaratnya kan. Ya karena memang di peringkat Asia Tenggara, pertama kan Thailand, kedua itu Malaysia, ketiga Vietnam, keempat Kamboja, kelima tuh baru Liga Indonesia ibaratnya kan. Tapi kan kita ibaratnya jangan pernah gengsi untuk mengakui kekurangan liga kita ibaratnya kan. Makanya kita tetap bangga kalau ada pemain Indonesia itu main di Liga Malaysia, main di Liga Thailand. Kita tuh tetap bangga karena itu emang kemajuan ibaratnya kan. Iya, dan juga untuk Liga Indonesia sendiri ya, menurut gua di 3 tahun terakhir udah jauh lebih mending. Apalagi sekarang ada VAR dan juga segala macam. Jadi kan banyak apa sih Liga Indonesia masih jelek dan juga segala macam, masih gini-gini. Orang-orang yang komen seperti itu ya karena klubnya kalah. Nah, itu dia kekecewaan mereka ya. Klubnya kalah baru ngomong Liga enggak bener lah dan juga segala macam. Giliran menang mah diem-diem baik. Ibaratnya kan. Lagi-lagi ya yang penting mah menit bermain itu nomor 1 sih, dimanapun kalian berada. Kita sebagai supporter timnas bangga kan. Yang penting lagi pemainnya itu main, asal jangan nggak main sama sekali gitu kan kasihan kan. Daripada ibaratnya lu ngerantau lantang-lantung di sana tanpa tujuan, lu kan punya rumah, pulang gitu. Pulang juga. Dan kan ketika pulang tuh lu juga nggak leha-leha, nggak nganggur. Di sini tuh banyak klub-klub yang menunggu ya. Iya, jadi kan ketika mereka di sana menjadi pilihan kedua, mereka pulang tuh jadi pilihan utama. Di klubnya di klub Liga Indonesia seperti sekarang banyak pemain diaspora yang Indonesia kan jadi pilihan utama di klubnya masing-masing gitu. Bener sih. Makanya gue berharap nanti JIJS itu pulang membela Persebaya supaya tim-tim itu kebagian rata semua, jangan cuma main di Persib, jangan cuma main di ini kan. Ke Persipura ya JIJS. Nah, ke Persipura aja bisa membawa Persipura banget, apalagi sekarang Persipura gue ngikutin di divisi 2, kemungkinan besar Persipura itu promosi betul untuk musim depan, doang saja karena memang Boa Solosa benar-benar ngegendong Persipura banget. Betul. Ini akan eranya Persipura lagi ya sayangnya. Betul ya. Bisa comeback ya untuk Persipura karena benar-benar tim yang tadinya tidak terkalahkan sekarang di divisi 2. Divisi 2 emang benar sih. Apalagi ya secara siklus memang sudah waktunya liga comeback juga, baik itu Persipuranya baik itu liganya sendiri saya ikut-ikut comeback gitu kan. Ya semoga saja kita terus memantau ya. Dan kabar
ini juga ya, kabar menggembirakan juga untuk pecinta sepak bola Indonesia karena musim depan Indonesia mendapatkan 2 slot untuk ACL tuh ya, ACL tuh Elite. Itu karena Persib menjaga ranking liga kita di 9, ranking kita liga kita di Asia itu di 9 ya. Di Asia itu ya? Iya, bukan Asia Tenggara kan? Di Asia, di Asia. Jadi dari situ Indonesia itu mendapatkan slot tambahan untuk ACL gitu. Walaupun Persib di leg pertama kalah ya. Betul. Ya setidaknya untuk musim depan ada 2 perwakilan dari Indonesia ya. Dan itu kan ranking naik gara-gara Persib menjuarai grup kan. Menjuarai grup di ACL nya gitu. Dan itu naik dari 11 ke 9. Jadi akibat kekalahan tuh nggak turun sama sekali. Nggak turun karena pencapaiannya udah lebih kan. Karena lolos grup klub-klub lain dari Thailand, dari Vietnam itu ikut kalah kan. Ikut kalah, betul, ikut kalah. Gitu. Karena memang kan udah next stage ya, kita kan ibaratnya udah lebih kompetitif lagi, musuhnya juga kan lebih berat-berat lagi saya ibaratnya. Dan kemungkinan besar itu yang akan mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan Persib, Borneo dan juga Persija. Oh, antara 3 nama itu saya. Ya ini kalau misalnya Persija bisa naik ke peringkat 2 atau 1 gitu. Oh, berarti kan emang satu juara dan runner up yang akan mewakili ya. Jadi kalau juara itu otomatis masuk, runner up itu masih tiket playoff. Oh, masuk playoff juga. Iya, masuk playoff. Ya kan di musim ini Persib masuk playoff juga lolos gitu. Wah, semoga saja sih. Dari itu saja sudah membuktikan bahwa liga kita ini udah mulai dilirik ya ibaratnya kan. Karena memang peringkatnya juga naik dari 130-an ke 111-an ya. Gitu. Memang sudah naik lah gitu. Ibaratnya meskipun tidak disadari sama kita, tetapi ya seperti episode sebelumnya kita selalu memantau kemajuan dari Liga Indonesia itu sendiri ya Sen ya. Iya, kan liga kita tuh kan sudah sempat naik ya ketika Persipura satu-satunya klub Indonesia yang hampir mencapai final kan. Iya, betul. Di AFC gitu. Mereka kan kalah di semifinal ya pada saat itu gitu. Dan hebatnya ketika Persib kemarin kalah itu satu-satunya klub Liga Indonesia yang mendukung atau menyemangati Persib itu datang dari Persipura. Dari Persipura. Karena mereka tahu rasanya berkompetisi di AFC itu gimana gitu. Ibaratnya kan apalagi membawa nama Indonesia ya, sebuah kebanggaan kan. Official Instagramnya Persipura sendiri yang komen kan. Bahkan Persib katanya. Betul. Bahkan legend-legend dari Persipura juga kan ikut menyemangati Persib ya. Ini kan suportivitas yang bagus banget Sen untuk klub di Indonesia itu saling support kan. Karena kita juga kan ibaratnya siapapun itu yang mewakili klub Indonesia melaju ke ACL itu ya kasih yang terbaik, melaju setinggi mungkin lah gitu kan ekspektasinya. Untuk musim depan juga ya nggak tahu lah entah Persib, entah Borneo, entah Persija, entah bahkan Malut sendiri yang masih punya chance ya ke AFC. Udah jangan anggap mereka itu Persija, jangan anggap mereka itu Persib, jangan anggap mereka Malut atau Borneo, ya anggap itu Indonesia itu wakil kita gitu. Karena kan waduh dari 10 tahun terakhir kita tuh ke AFC kan cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Persipura sama Persib kan. Betul. Yang bisa lolos ke fase knockout ya. Iya, betul. Gitu. Gue sih berharapnya ya karena sekarang itu kan setiap klub materi pemainnya bagus banget ya, kompetitif juga di liganya kan. Ibaratnya ya udah waktunya lah menguji kekuatan di luar Liga 1 Indonesia. Dan juga agar regulasi dari PSSI itu dampaknya langsung terasa. Kan regulasi membolehkan klub memiliki 11 pemain asing itu kan dasarnya agar klub kita bisa bersaing di AFC. Iya, betul. Standarnya udah beda ya. Iya, agar regulasi itu kan banyak yang mengkritik itu akan menghambat potensi pemain lokal dan juga segala macam. Ya supaya dengan naiknya dan juga komposisi klub-klub di Liga Indonesia itu bagus gitu. Ya biar regulasi itu berguna gitu. Kalau menurut gue mah sebagai dari kacamata penggemar sepak bola ya, ibaratnya lebih baik banyak pemain asing tetapi secara pertandingan itu enak ditonton daripada memaksa ibaratnya harus dominan pemain lokal. Kalau ada pertanyaan bahwa ya kasihan nanti pemain lokalnya nggak dapet panggung gitu kan, ya kan ada Liga 2, ada Liga 3. Ibaratnya kita sebagai penikmat sepak bola tuh fokusnya ke menikmati permainannya gitu kan. Menurut gue juga ada setelah PSSI dipegang Pak Erick Thohir itu, menurut gue tujuan Pak Erick Thohir itu ingin membuat sepak bola Indonesia itu menjadi entertain. Iya, entertain, karena betul. Masuk akal karena harus entertain dulu. Kalau nggak entertain, klub itu bangkrut. Iya, siapa yang mau nonton, siapa yang mau datang ke stadion, siapa yang mau beli jersey, ibaratnya kan. Kalau bangkrut gimana? Kalian para supporter bisa apa? Iya, kan, gitu. Ya contohnya kayak salah satu klub legend kita kan Sriwijaya. Apakah ada supporter yang ngasih sumbangan? Betul, Sriwijaya sebelum
nasib di musim ini yang sekarang. Sebelumnya kan bangkrut dulu itu. Apalagi ada sebuah video di tag-nya itu kan kayak bukan ngemis-ngemis sih, kayak Iya, minta betul. ini kan kepada ayolah buat siapapun Pengusaha di Palembang ya, pengusaha atau kalau ada. siapapun yang masih peduli sama Sriwijaya, kita minta bantuannya. Tapi kan Iya. tetap tidak dapat respon karena memang ya hiburannya udah nggak Iya. ada ibaratnya Iya, kan. dengan Pak Erick Thohir membuat kebijakan seperti itu kan secara tidak langsung PSSI juga mendukung dan juga menjaga keuangan dari klub-klub ini Iya supaya tidak betul, bangkrut kan supaya itu. tidak bangkrut benar. Cuma sayang aja ya, semoga aja segeralah larangan away itu dicabut karena Iya. percuma ada larangan away juga. Mm-mm. Banyak yang away kan. Persija kemarin ke Persita malah away. Iya malah Kembali away lagi. away lagi. Dan tidak didenda kan gitu. Percuma lah, mending juga dicabut sekalian kan Iya, gitu. dicabut sekalian supaya rame gitu kan. Iya. Apalagi kayak gue selalu sama Persija sih. Diam-diam Persija itu kan supporternya paling solid, Zen. Karena ketika bertanding di kandang itu kan penuh. Ada rekor juga kan dari jumlah penonton dari Persija. Kalau menurut gue mah ya, gue pengennya sih kayak klub-klub kota besar seperti Persib, Persija, Persebaya, kayak Arema, itu kan klub-klub kota besar ya. Itu kan namanya udah oke lah, supporternya banyak. Iya. Gue berharap nanti akan ada banyak klub-klub kayak Kuda Hitam gitu, kayak dulu eranya Sriwijaya, kayak ada Pelita apa segala Itulah, macam. yang paling udah hitam itu Semen Padang ya. Semen Kita nggak Padang, kira mereka betul. akan juara tuh anjir. Semen Padang, Persik Kediri, ibaratnya kan dulu itu apa ya? Bahkan dulu ya, saking kompetitifnya Liga ISL, bahkan pemain asing itu nggak milih-milih mau main di klub mana, Iya, Sen. betul. Ibaratnya ada ini nih, ada chance Tawaran. untuk tawaran trial di Liga 1. Dia nggak nanya klub apa. Kayak ceritanya Yu Jae-hoon apa segala macam. Dia kan pernah hampir masuk Pelita apa segala macam kan. Karena memang Persela, liganya Persela ya, Iya. betul. Karena memang liganya udah oke gitu, Sen. Kan gue pengennya, kita itu pengennya BRI itu OTW ada di posisi itu lagi, bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya kan. Iya. Kalau mikirin untuk pemain lokal, nah menurutku untuk sekarang benahi dulu liganya. Kalau liganya bener, pemain lokal juga pasti akan mendapatkan porsi yang sama dengan pemain asing gitu. Bahkan gue mah berharapnya begini, Sen. Bahkan gue berharap bahwa ketika Liga 1-nya atmosfer orang-orang untuk nontonnya tinggi, gue pengennya Liga 2 itu tipis-tipis sama Liga 1. Iya. Ibaratnya mendapatkan atensi yang hampir sama dengan Liga 1. Kayak ibaratnya para klub itu ngotot banget supaya bisa promosi ke Liga 1. Jadi ibaratnya dari jumlah penonton apa juga tetap banyak, sehingga kalau antusiasmenya banyak bisa disiarkan langsung juga ibaratnya. Dan kalau misalkan Liga 1 dan juga Liga 2 itu benar-benar sudah ekosistemnya sudah bagus ya, mungkin Indonesia itu memiliki kompetisi lain gitu sepak bola selain Piala Presiden. Seperti contoh liga-liga Eropa lah, memiliki ada FA Cup dan juga Inggris FA Cup dan Carabao Cup. Kemudian di Spanyol ada Del Rey dan juga ada Supercopa. Supercopa kan, de gitu. Espana, di Prancis kan ada juga, gue lupa namanya, Coupe de France sama apa satunya gitu. Kan Indonesia juga bisa biar klub itu satu minggu mainnya nggak sekali aja. Nah betul. Itu jadi kayak Liga Champions aja gitu. Misalkan Minggu main, Rabu juga main di FA. Gitu. Karena kalau di situ kan ada wadah bahwa turnamen FA ya. Kalau di Inggris kan ibaratnya kan mempertemukan divisi 1, 2 dan 3 kan ibaratnya kan. Kan nanti ada chance nih untuk yang main di Liga 2 itu bermain melawan klub dari Liga 1. Ya itu kalau misalkan divisi utama dipenuhi oleh pemain asing karena regulasi, dengan adanya FA, kan sekarang pemain lokal mainnya di Liga 2. Dengan adanya kompetisi tersebut, pemain lokal tuh bisa bersaing, ya saingannya di kompetisi. Jangan saingannya di statementnya. Jangan statement pemain kita juga lebih baik, pemain kita juga lebih. Ya buktikan di liga dong ibaratnya kan. Buktikan di prestasi 10 tahun terakhir lah. Iya ibaratnya harus ada daya saing gitu kan ibaratnya kan. Supaya sama-sama ikut meramaikan juga dari Liga 2, Liga 3 dan juga Liga 1-nya. Kita tunggu saja lah, dan mungkin ya dari langkah-langkah PSSI ketika Pak Erick dipegang Pak Erick lah, ini menurut gue satu langkah yang harusnya diteruskan. Jadi nanti ketika Pak Erick tidak menjabat lagi, itu penggantinya harus nerusin aja. Jangan memulai dari awal ya. Jangan apa ya? Kalau kata Coach Justin mah jangan, harus dipotong generasi untuk PSSI sendiri, dari eksponya dari Esko dan juga segala macam. Betul, karena visinya udah visi ke depan gitu kan. Jangan sampai stuck di situ-situ doang ibaratnya kan. Soalnya susah ya kalau misalkan ngegantiin Pak Erick itu susah. Kalau misalkan dibandingin atau di-compare dengan pengalaman, ilmu dan juga segala macam. Ngebanding sama Pak Erick, orang yang pernah punya Inter Milan,
punya DC United. Iya, saham DC United, klub ini basketball ibaratnya. Basketball dan sekarang kan klubnya ini kan klubnya Oxford Oxford United, Oxford City kan itu punyanya Pak Erik susah. Kalau misalkan kita berharap ketum PSSI selanjutnya yang selevel ya, juga selevel dengan Pak Erik itu susah. Siapa lagi yang pernah ibaratnya Hartono Brothers ya nanti. Iya, pemilik Komo ya. Semoga saja sih. Ya semoga saja dari generasi muda. Karena menariknya Pak Erik itu secara usia masih muda sih. Beda sama ibaratnya orang-orang penting yang menjabat gitu kan. Kebanyakan kan udah tua. Harusnya sih menurut gua ketua federasi PSSI itu bisa lanjut periode sampai kapanpun menurut gue. Iya. Seperti presiden-presiden klub gitu, betul. Real Madrid. Seperti Florentino gitu. Perez. Perez sudah berapa puluh tahun dia. Selama masih puas mau oke aja. Ya meskipun harus ada pemilihan oke ya kan. Kalau ada pemilihan oke, kita tetap oke juga. Kan kita menghargai demokrasinya ya berdasarkan. Ada yang mau dibahas lagi kan? Mungkin sudah ya. Mungkin kita akhiri saja episode kali ini. Sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman yang mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola atau mau sharing-sharing opini, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.